Bapak Kisepuh, saya mau tanya, mohon dijelaskan secara detail antara hubungannya pemerintahan Mojopahit dengan patihnya Gajah Mada dengan pemerintahan di kala zaman sekarang ini. Terima kasih. Jadi begini, pemerintahan Mojopahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya atau patihnya yang terkenal namanya Patih Mahapatih Gajah Mada itu sangat bagus. Mereka menciptakan falsafah-falsafah, bahasanya sekarang job discretion, antara lain seperti seperti satu, setia Prabu, setia kepada negara dan pimpinannya yang sudah dulu saya jelaskan. Hanya kan musuh, mengenyahkan musuh-musuh negara dalam masyarakat. Ginung Pratidina, mengagungkan negara. Tansah tresna, tidak terikat tresna kepada sesuatu. Seperti itu. Ini pada waktu Mahapatih Gajah Mada untuk melaksanakan pemerintahan pada waktu pemerintahan kerajaan Majapahit, yaitu mempersatukan bangsa sampai sehingga ke Thailand sana itu pada waktu itu kejayaan daripada Raja Majapahit. Jadi bukan 3/3 iya, dunia. sampai seperti itu. Gini, sebentar. Lah kalau masalah zaman sekarang ini kan juga sama sebetulnya. Yang namanya kalau dulu ada istilahnya 8 jalur pemerataan. Tapi kalau bahasa Jawanya menungso iki yaitu 8 jalur pemerataan. Antara lain menungso iki kudu kalau bahasa Jawanya ya yaitu wejangan Astobroto. Wejangan Astobroto itu yang dipakai 8 jalur pemerataan itu tadi. Kalau saya hafal daripada wejangan Astobroto. Berata yang pertama, pekerjaannya Astobroto dadio lemah. Dadi tanah. Tanah itu diinjak-injak, macam-macam, dibikin genteng, dibikin rumah dan sebagainya. Mereka tidak akan mengeluh, ya toh? Ngikuti aja. Namun demikian nyaman kita dengan adanya tanah itu. Apalagi kita asalnya kan juga dari tanah. Yang nomor 2, namun demikian, ya toh, dengan adanya ini jangan tanah itu terus dibikin macam-macam. Lek tanah ngamuk. Sifat kita itu kalau seperti tanah ngamuk, akhirnya tanah itu ada gempa bumi, kena mata bisa buta dan sebagainya. Itu salah satu ngamuk tanah. Nomor 2, manusia itu harus bisa jadi air. Itu loh wejangan Astobroto itu, yaitu 8 lelaku itu. Air itu maksudnya, ini agak panjang ya, agak panjang. Air itu maksudnya air untuk minum nyaman, untuk mandi nyaman. Tapi jangan macam-macam sama air loh ya, walaupun semua untuk ini nyaman-nyaman. Kalau sudah ngamuk, lihat itu di Jakarta itu, banjir, mobil-mobil, termasuk hotel-hotel, kenyut semua. Jadi ini ngamuke air ini tadi. Ini nanti kita wedargi ya yang sangat mendalam tentang Astobroto. Astobroto ini tadi sudah diterangkan ada 3 tadi ya, tentang itu. Masih ada babakan habluminallah, habluminanas, habluminal alam. Ini ada lempengan logam peninggalan leluhur ini yang bunyinya seperti ini. Kemungkinan masih belum terungkap oleh kalayak, baik di dunia media, YouTube, buku dan sebagainya, karena ini baru kita temukan. Yang arti bahasa kasarnya itu seperti ini. Dulu ini merupakan pedanyangan yang bunyinya woro-woro kang kuwasa adem ayeme manungsa loro-loro sadurunge mulya andum penak kanggo sedaya
linuwih marang bondo, ngadep mantep marang wong tuwa, nyembah sungkem sun tindakno. Ini salah satu lempengan itu berbunyi seperti itu, Ki. Lah, kalau lempengan ini tadi kita gabungkan dengan Astobroto tadi di zaman Hindu Buddha, Astobroto, dengan zaman menurut orang Belanda ini animisme, dinamisme, kalau menurut kita adalah ajaran Sowung, Ki. Ajaran Sowung itu saya kosong, kosong saya. Aku ono tapi yo gak ono. Ini ajaran Sowung. Kalau ajaran Sowung ini kita kupas, Ki, langkah kita, mokso kita, nyawiji kita, manunggal kita itu ke arah Tuhan yang Maha Esa tanpa tedeng aling-aling, Ki. Tanpa harus dikubur, tanpa harus dikremasi. Tapi mokso dadi mencolot putra, mencolot putri. Lek wong yang dahulu sebelum itu reinkarnasi. Tapi kita ada Sowung karena awet dia masuk nang dunyane Gusti Allah dengan jasad kasarnya. Di dunia pewayangan tak ceritani namanya Puntadewa. Waktu Nakula Sadewa munggah nang Gunung Mahameru, ini dhek mati disian di ereng-ereng gunung. Kenapa kesalahane Puntadewa Nakula Sadewa mang? Karena dhek ana sirik, dengki dan munafik. Nomor loro, Ki, Brontasena. Kenapa Brontasena mati nomor telu ya? Karena dhek gak duwe sifat unggah-ungguh kaya pendatang yang irunge rada mancung. Ya, nomor telu sih Arjuna. Arjuna kenapa mati di ereng-ereng sing wis di tempate salju iku, Ki? Ya toh, Arjuna mati karena sik nggawe dulinan bapak ibu, bapak biyung wong wedok. Itu gak oleh. Patrap ini tidak boleh ono di tanah leluhur Jawa. Terus apa sing terakhir? Sing terakhir ya Puntadewa. Puntadewa iku masuk nang duniane Gusti Allah, duniane kayangan sama jasad kasare. Karena apa kebaikan Puntadewa ini tadi? Bojone ndek wong iki lho ya, direbut wong lho Puntadewa menang. Diakali dadu daerah diakali dhek menang. Dadi wong sabar, sumelek, ngerti, unggah-ungguh lan duwe tata krama. Iki sifate wong Jawa. Tapi aja disepelekno, karena hukum karma, hukum Tuhan, hukum yang widi itu akan berlaku. Makanya itu falsafah Jawa sudah disebutkan. Ing madya mangun karsa, ing ngarsa suntulodo, tuturi handayani. Yang tidak kalah pentingnya adalah ambek Paramaarta, mendahulukan mana yang harus kita dahulukan. Sing penting tos markoto.